Salam sejahtera saudara, apa kabar? Meski tak selalu sehat ataupun senang, namun kiranya pengharapan iman saudara kepada Tuhan semakin menguat dan tetap bertahan. Di hari Senin, tanggal 29 November tahun 2021 ini, turut bersukacita bersama-sama dengan saudara, yakni Ribka Halei, Saul Sembiring, Dina Sualang, dan Ibu Aisyah Levina yang merayakan hidup dalam anugerah pertambahan usia lahir. Kiranya dalam kasih-Nya, Tuhan, Sang Pemberi anugerah, menyempurnakan sukacita saudara. Saat lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari saudara, lebih dulu kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengenal-Mu. Lewat kata-kata firman-Mu ini, bawalah kami untuk lebih mengenal-Mu, agar pribadi-Mu yang kami rindu dapat tercermin dalam laku hidup kami yang memahami dengan sungguh, serta menghayati dengan tulus setiap sabda-Mu itu. Kami mohon ya Tuhan. Amin. Injil Kristus dalam Lukas pasal 6 ayat 20 hingga 23 menyatakan, lalu Yesus memandang murid-murid-Nya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, bagian firman Tuhan hari ini merupakan ucapan bahagia yang paralel dengan khotbah di bukit pada Matius 5 ayat 1 hingga 12. Meski tidak persis sama, akan tetapi intinya sangat mirip. Pada ucapan bahagia ini, saudara akan menemukan pandangan yang dijungkir balikan oleh Yesus. Manusia memang kerap kali mempersempit makna bahagia dengan memandangnya hanya dari kacamata materi, sukses, ataupun hal-hal teknis saja. Bagi Yesus, mereka yang dikatakan berbahagia oleh dunia adalah justru mereka yang celaka. Celaka sebab hidupnya tak membawa dampak apa-apa bagi sekitarnya. Celaka sebab kebahagiaannya hanyalah hasil dari tindakan yang menggerogoti sekitarnya. Celaka karena kebahagiaannya mendatangkan ketidakadilan bagi sekitarnya. Sedangkan yang dikatakan celaka oleh dunia adalah justru mereka yang berbahagia, nestapa, tapi tetap berupaya terus menghidupkan pengharapannya dengan giat menjadikan hidupnya berdampak bagi sekitarnya. Pertanyaannya adalah, di manakah letak berbahagianya? Maka mari saudara perhatikan di tiap-tiap kalimat akhir dari ucapan bahagia itu, bahwa kenestapaan hidup yang dialami manusia toh nyatanya selalu diakhiri dengan kenyataan yang membahagiakan, bahwa dalam kenestapaan hidup, harapan tetap diketemukan. Kunci bahagia terletak pada kebergantungan hidup manusia yang penuh dan utuh hanya pada Tuhan. Yang dalam kebergantungan itu, manusia tak hidup pasif, melainkan tetap aktif membangun ketaatannya pada Tuhan dalam relasi hidup yang hanya mengikuti serta menghayati petunjuk dan arahan hikmat dari Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, bila jalan bahagiamu harus memperhadapkan kami pada kenestapaan hidup, mampukanlah kami selalu mengandalkan-Mu dan menempatkan-Mu sebagai yang terutama di dalam hati kami. Bila jalan bahagiamu adalah kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk hidup berdampak bagi sekitar kami, maka tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mengupayakannya di dalam nama-Mu dan demi memuliakan nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus,
Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.